Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kita kelompok 2. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu tentang kemampuan interprestasi siswa. Sebelum memasuki materi, marilah kita perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu Agradira. Yang kedua, yaitu Atikah Diana Willy. Yang ketiga, Cici Rahmelda. Yang keempat, Ilham Saputra. Yang kelima, Liza Lutfiah. Yang keenam, Mega Juliani. Dan yang ketujuh, Meza Septriaula. Adapun kemampuan interprestasi tersebut dibagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu bermakna, yang kedua yaitu berbagi wawasan, yang ketiga signifikasi, yang keempat ilustratif, dan yang kelima membuat jelas. Sebelum kita memasuki atau mengetahui kemampuan interpretasi, kita terlebih dahulu mengetahui bahwasannya kemampuan interpretasi itu adalah ketika siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi melalui yang pertama, cerita-cerita yang bermakna, yang kedua, menawarkan terjemahan yang tepat, yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, yang keempat, membuat objek, memahami pribadi atau dapat mengakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Kriteria penilaian kemampuan interpretasi yang pertama ada bermakna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna mempunyai arti penting. Siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Berikut adalah rubrik penilaian bermakna. Skor 4 sangat baik. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, memiliki arti penting, serta sesuai dengan yang diajarkan. Poin 3 baik. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, penting, namun belum sempurna sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Poin 2 cukup. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Poin 1 kurang baik. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Selanjutnya, kemampuan interpretasi berbagai wawasan. Dalam KBBI, wawasan berarti memiliki cara pandang terhadap sesuatu dari berbagai aspek. Penilaian kriteria wawasan bisa dilihat dari interpretasi, pandang, atau bentuk penafsiran yang dilakukan oleh siswa sudah mencakup berbagai materi terkait sesuai dengan masalah atau soal yang diberikan. Selanjutnya, rubrik penilaian kemampuan interpretasi berbagai wawasan. Terdapat 4 kategori dalam penilaian berbagai wawasan. Masing-masingnya terdiri dari skor 1 untuk kurang baik, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Siswa akan dikatakan memiliki kemampuan interpretasi berbagai wawasan yang sangat baik jika mereka mampu mengaitkan berbagai materi atau konten tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Siswa akan memperoleh skor baik jika mereka mampu menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat meskipun telah mengaitkannya dengan materi atau konten yang seharusnya. Siswa akan memperoleh skor cukup jika mereka mampu menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat
namun belum mengaitkannya dengan materi atau konten yang seharusnya. Dan siswa akan memperoleh skor kurang baik jika mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dengan tepat dan tanpa mengaitkannya dengan materi atau konten yang seharusnya. Selanjutnya, signifikan. Signifikan merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yaitu signifikan. Menurut KBBI, signifikan berarti penting atau berarti. Siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Untuk melakukan penilaian terhadap aspek signifikan, bisa digunakan rubrik penilaian signifikan, yaitu dengan skor penilaian 4 untuk kategori sangat baik, di mana siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas dan tepat. Untuk skor 3 dengan kategori baik, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari namun belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk skor 2 dengan kategori cukup, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas namun tidak tepat. Untuk skor 1 dengan kategori kurang baik, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari tapi tidak jelas dan tidak tepat. Ilustratif dalam KBBI artinya bersifat ilustrasi dan menerangkan atau menjelaskan dan menghias. Siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Selanjutnya, aspek penilaian. Skor 4 sangat baik. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat, serta sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, skor 3 baik, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Selanjutnya, skor 2 cukup. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Dan terakhir, skor 1 kurang baik. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat. Kemampuan interpretasi membuat jelas. Siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, menafsirkan, serta mengartikan suatu persoalan dengan tepat. Selanjutnya, rubrik penilaian kemampuan interpretasi membuat jelas. Aspek penilaiannya ada 4 kriteria. Untuk skor 4 itu sangat baik, untuk skor 3 baik, untuk skor 2 cukup, dan untuk skor 1 kurang baik. Untuk skor 4, siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Untuk skor 3, siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis dan kurang tepat. Untuk skor 2, siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun kurang jelas dan kurang sistematis.
Untuk skor 1, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun tidak jelas dan tidak sistematis. Selanjutnya yaitu aplikasi dari penilaian dan evaluasi. Di UBD ini kami aplikasikan pada topik keanekaragaman makhluk hidup, yang mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membedakan tingkat keanekaragaman makhluk hidup melalui studi literatur dengan tepat. Di sini kami menggunakan 2 buah gambar yang mana peserta didik nanti mampu menganalisis kedua gambar tersebut. Dapat dilihat gambarnya. Nah, siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa tersebut dapat membuat terjemahan yang tepat serta membuat keterkaitan atau membedakan antara gambar 1 dan 2 yang diberikan secara tertulis tadi. Maka guru mampu bisa mengadakan penilaian evaluasinya menggunakan rubrik yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami. Jika terdapat kritik dan saran, dipersilahkan. Sekian, terima kasih.